Hello guys, welcome back again to Damn and the Vlog everybody. Hari ini ikut aku, kita akan jalan-jalan one day trip ke salah satu tempat yang sudah sangat fenomenal pastinya. Kita akan jalan-jalan ke Ubud. Perhaps one day you can come there. Let's go. Alright guys, hari ini ikut aku yuk jalan-jalan one day trip keliling ke Ubud. Mungkin banyak juga nih dari kalian yang udah tahu ya tentang Ubud, atau ada yang belum nih. Nah hari ini ikut aku yuk, kita jalan-jalan keliling Ubud. Ubud itu tuh udah kayak galeri seni yang hidup guys. Ubud juga dipandang sebagai jantung budaya Bali. Labirin yang estetis, dimana hampir di sepanjang jalan memiliki ciri khas yang kuat. Ini kita udah deket ke Ubud, cuman jalanan lagi macet banget ini. Tapi belakangan, Ubud juga terkenal dengan macetnya guys. Volume kendaraan yang banyak, serta ruas jalan yang gak begitu gede, bikin Ubud jadi sering macet. Ini kita udah mau maju, cuman harus hati-hati. Finally guys, kita masuk ke kawasan Ubud sekarang. Dari tadi kendaraan panjang antri di lampu merah itu guys. Oke, kita mau ke parkirannya dulu nih, taruh motor. Habis itu kita mau jalan kaki kelilingin tempat yang bisa kita jangkau lah ya. Parkiran Ubud ini setauku ada dua guys. Yang satu kalau nggak salah itu dekat dengan Monkey Forest. Satunya lagi yang ini yang mau aku tuju, lapangan Astina Ubud. Teman-teman juga bisa parkir di sini nih kalau mau explore Ubud dengan jalan kaki. Biayanya sendiri untuk satu motor tuh 2.000. Alright guys, kita nyampe juga di parkiran Ubud ini. Alright, sekarang ikut aku, kita muterin Ubud ya. Kali ini aku mutusin buat explore Ubud dengan jalan kaki santai aja nih, dan explore daerah sekitar yang bisa aku jangkau dengan jalan kaki. Karena menurut aku, jalan kaki di Ubud adalah pilihan terbaik. Kita bisa lebih detail untuk melihat ada apa aja di sekitar kita. Nah, di sini ada Arjuna Ubud Art Market guys. Wow, ini ada papan informasinya nih. Welcome to Arjuna Lane. Nah, ini kayak mungkin informasi yang tertera yang ada di dalam sana yang bisa kita temui guys. Vibe-nya langsung beda banget ketika kita masuk ke dalam sini. Kalau di pinggir jalan tadi agak crowded, masuk ke sini langsung suasananya berubah. Titik pertama, aku masuk ke area pasar seni Arjuna. Lokasinya tuh juga nggak jauh dari tempat kita parkir tadi, dan tepat di seberang landmark ikonik Puri Saren Ubud. Umumnya pasar ini buka dari pagi sampai sore, tapi menurutku jam terbaik kalau mau ke sini itu pagi hari guys, sebelum terlalu ramai orang. Di dalam sini juga banyak warga yang menjual hasil kerajinan tangan, ukiran, lukisan, souvenir, pakaian pantai, bahkan ada homestay di sini. Kayak homestay gitu, kayaknya bisa stay di situ biar nggak jauh-jauh kalau mau ke Ubud. Sejauh ini isinya di dalam tuh mirip-mirip ya guys ya, dari depan sana sampai ini kita udah deket ke ujung. Item yang ditampilkan di sini tuh mirip-mirip semua guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita udah kembali ke keramaian ini. Mana kita harus berjalan guys? Karena kita coba ke arah kanan ya. Ubud dengan crowdednya. Ada market yang berbeda guys, Priyanka Ubud Art Market. Posisinya di seberang jalan. Kita nyebrang dulu yuk. Sini ada Starbucks. Wah, gila ini parfumnya gaul men. Tapi tujuan kita bukan Starbucks, kita jalan-jalan dulu. Nah ini dia guys, Priyanka Ubud Art Market. Wow. Dan jalannya ini, look at that, ada sign seperti ini. Nah ini kayaknya agak sedikit berbeda guys dengan yang sebelumnya ya. Ada fashion seperti ini, cafe juga ada. So far sebenarnya masih mirip-mirip dengan pasar sebelumnya guys. Tapi ini terasa lebih lebar aja nih jalan di sini. Dan atapnya lebih terbuka. Jadi sirkulasi udara lebih nyaman di sini. Wah, ini dia guys, ada Sike. Hehehe. Tempat tadi nggak ada, tapi di sini ada. Ini unik banget guys. Di sepanjang jalan ini ada nama-nama kayak gini nih. Apa ya ini? Apa ini nama-nama orang yang pernah nginep ke sini gitu? Ini dari tadi aku jalan ternyata
masih panjang sampai ke sana. Di tempat ini ternyata sedang ada upacara guys. Mungkin upacara untuk pemakaman ya. Karena aku melihat cukup banyak warga yang memakai pakaian adat Bali dengan atasan hitam. Ini masih dalam rangka Galungan Kuningan. Masih ada penjor-penjornya nih. Nih lihat nih penjornya. Artistik banget ya. Ini beneran lebih panjang, lebih gede harusnya ya pasarnya ya. Ini kita jalan terus sampai ujung, nggak tahu nih tembusnya di mana nih. Sejujurnya di area ini aku nggak tahu guys mau kemana. Jadi aku mutusin buat ngikutin jalan yang unik ini. Ternyata aku udah sampai di Balai Banjar Ubud Tengah. Semakin ke dalam suasananya juga semakin tenang rasanya. Kita kayaknya semakin menjauh dari jalan utama guys. Sekarang kita tembus ke area persawahan. Dari tadi sih sepanjang jalan banyak ketemu bule ya. Apa mungkin di sini juga banyak penginapan? Dari tadi aku terus berpapasan dengan bule. Awalnya aku mau cukup tuh sampai di Balai Banjar tadi. Tapi karena penasaran, aku coba teruskan untuk menelusuri jalan ini. Gak disangka semakin dalam ternyata ada kafe-kafe yang sepertinya ini hidden gem. Kita coba jalan sedikit ke arah warung orange itu. Kita akan menemukan apa, habis itu kayaknya kita balik lagi ke jalan utama. Wih, sangat tenang banget di sini ya. Good. Ternyata bener guys, di sini ada kafe-kafe yang menurutku ini cukup hidden gem sih. Jauh dari keramaian dan langsung dikelilingi dengan persawahan. Memang sih agak jauh dari jalan utama, tapi kayaknya tempat ini nih cocok buat kalian yang pengen menepi sebentar dari crowdednya perkotaan. Healing dan benar-benar menemukan diri sendiri. Ternyata capek juga jalan tadi, agak panjang ternyata. Ini mampir ke Cane Oasis, menjual berbagai jus nih. Original cane. Nah ini ada keterangannya, aku beli ini Green Ritual. Dan untuk lokal ada diskonnya guys. Mantap. This is it everybody. Ini yang cucumber, rasanya seger. Mantap. Cocok buat refreshment. Kalau jalan ke sini, coba mampir ke Cane Oasis guys. Jusnya fresh banget, seger, manisnya juga pas, pilihan menunya banyak juga. Mantap. Akhirnya aku sampai juga nih ke jalan utama. Menurutku titik kedua ini secara apa yang dijual di pasar seninya ya, masih mirip dengan pasar sebelumnya. Namun di sini jalannya terasa lebih lebar, terasa lebih lega lah untuk dieksplor. Jika kita berjalan lebih dalam lagi, kita bahkan bisa menemukan banyak sekali hidden gem di sana. Orang juga banyak bilang kalau pasar ini jadi gerbang pertama untuk menuju jalur trekking sawah yang terkenal itu, Sweet Orange Walking Trail. Oke guys, kita cukup mengelilingi tempat ini ya. Tadi kita udah ke pasar seni, mulai dari yang pertama dan yang kedua sampai ke kafe-kafe yang sepertinya hidden gem itu. Dan memang di sekitar sini rata-rata isinya tuh kayak kafe, terus orang-orang yang jual merchandise, kerajinan seni ya, terus baju-baju dan segala macamnya ya. Dan sekarang kita mau balik ke arah parkiran. Dan ini tips juga buat kalian ya, kalau mau jalan-jalan di sini, mending parkir kendaraan terus jalan kaki. Karena melihat kondisinya ini sangat crowded banget, ramai banget orang-orang yang berkendara di sini, jadi macet ya. Dan kayaknya untuk nyari parkiran kalau kita mau mampir ke satu tempat itu agak susah. Jadi mending kita parkir motor atau parkir mobil terus jalan kaki. Sejauh ini Ubud sepertinya masih ramah untuk para pejalan kaki ya, karena masih tersedia trotoar dan trotoarnya tuh nggak begitu diisi orang-orang jualan. Cuman memang kadang kita masih nemuin orang-orang yang parkir di pinggir kayak gini. Ya itu tadi, karena mencari parkiran di sini tuh agak sulit. Jadi mau nggak mau parkirnya di pinggir jalan banget kayak gini. Sebenarnya di Ubud ini ada satu tempat yang sepertinya juga wajib kita mampirin guys. Cuman itu kayaknya next episode deh. Nanti kita mau coba mampir ke Monkey Forest Ubud. Dulu pernah sekali, dan itu kayaknya udah 3 tahun lalu. Mungkin next bisa kita buat one day trip kelilingin Monkey Forest. Sekarang kita nyampe ke perempatan yang isinya itu sama kayak tadi guys. Mungkin ini informasi gang ini tuh apa aja, dan di sebelah sana juga ada. Bingung nih, kita coba yang kiri dulu ini ya.
Let's go. Jalan masuknya mirip pasar seni tadi, tapi ini kayaknya lebih banyak spa sama resto-resto kayak gitu guys. Mulai nemuin restoran dan wow, Jabarano Coffee. Sepertinya ini mantap juga guys. Apakah kita harus mampir ke sini? Kita coba jalan dulu sampai ke ujung. Ternyata semakin dalam semakin banyak restoran gini guys. Restoran dan beberapa tempat spa. Wih, bagus banget nih. Sangat unik guys. Apa ini? Anis Thai. Wah, ini restoran Thailand. Nah, di sini juga restorannya itu banyak kayak restoran mancanegara, guys. Mereka jualin makanan khas Thailand, makanan khas India, makanan khas Arab. Kayaknya hampir dari berbagai negara ada di sini restorannya. Toro Dining. Wow. Wow. This is Bali. Apa ini? Award winning 2024. Gila, tempatnya bagus ya. This is Bali, Balinese Food Desert. Ada restoran suka kebab dan ada informasi halal. Mantap nih. Kayaknya nyambung ke jalan yang tadi ya. Kita tembus lagi ke jalan besar yang tadi ternyata. Jadi guys, sebelum kita mampir ke coffee shop tadi, aku penasaran dengan gang sebelahnya ini. Kita udah nyampe lagi ke Simpang 4 ini, kita masuk ke sini nih. Kalau yang tadi kan tembus langsung ke jalan raya tadi ya. Nah, kalau yang ini aku juga belum pernah nih. Penasaran dalam sini ada apa aja. Masih banyak restoran-restoran gitu. Nah, ini restoran tadi ternyata bukan di sini juga guys, restoran Thailand. Wow. Lihat ini. Bagusnya. Kerajinan Bali itu memang hampir semuanya tuh punya karakter yang kuat ya guys. Punya nilai seni yang sangat tinggi. Wah, ini guys. Wah, kerennya. Kita coba lihat ke dalam yuk. Penasaran. Misi. Gelang-gelangnya. Wah, keren banget ya cincin-cincinnya. Wah, lihat ini kayaknya anting-anting nih. Gelang-gelang kayak gini start dari 60 ribuan guys. Dan kalian bisa milih nih, lihat nih. Wow. Keren-keren ya. Alright guys, jadi kita mau beli yang ini. Sangat simple dan bagus. Oke. Pakai kiris ya kak. Ya, terima kasih. Kasih ya. Guys, kalau mau mampir cari merchandise, gelang-gelang, kalung-kalung, apa nama tokonya kak? Beach Forest. Beach Forest. Oh, ini dia. Beach Forest. Mampir ke sini ya. Kasih. Oke guys, jadi kita berhasil membungkus satu gelang ini buatan Bali. Jadi pengen punya produk asli Bali yang bagus banget kayak gini. Kalau mau samaan bisa mampir ke toko tadi ya. Kita mau ke coffee shop buat ngopi dan kita cukupkan di situ perjalanan hari ini. And this is it guys, Jabarano Coffee. Ini dia. Halo. Ini mungkin jadi titik terakhir one day trip edisi Ubud kali ini guys. Mau sekalian istirahat dan rupanya seharian aku belum ngopi ternyata. Tapi perjalanan gak berhenti di sini ya. Masih banyak tempat yang harus kita explore bareng-bareng. Bahkan yang Ubud ini mungkin bakal ada part 2-nya. Oke guys, jadi mungkin ini penutupnya kali ini ya. Jadi kesimpulannya untuk one day trip kali ini, kalau kalian pengen keliling mampir di Ubud ya, better jalan kaki karena melihat volume kendaraan yang crowded banget. Jadi kayaknya kalau kita berkendara mobilan atau motoran itu bakal stres banget pastinya. Bisa Gojek, jadi lebih simpel lagi mau ke tujuan apapun gitu. Aku nggak mengelilingi keseluruhan Ubud ya, jadi hanya sebagian kecil area yang bisa ku jangkau di sekitar sini. Dan sepanjang perjalanan ini, pasar seni, baju-baju, aksesoris segala macam, kafe-kafe, restoran. Jadi isinya mostly seperti itu. Menyenangkan banget buat jalan-jalan di sini. Apalagi solo trip kayak gini ya, itu masih mungkin banget. Jadi kalau kalian one day main ke Ubud, mungkin bisa ikut apa yang aku lewati hari ini gitu. So, sampai sini dulu konten kali ini. Mudah-mudahan nextnya bisa berkembang lagi kontennya. Kita bisa keliling lagi seputar Bali ya. Karena aku juga sekarang lagi tinggal di Bali. Jadi mungkin mostly kontennya akan seputar Bali. So, thank you buat yang udah nonton. Thank you buat yang udah subscribe. Thank you buat yang udah nge-like. Semoga videonya bermanfaat. See you on next video.